Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan dan juga nikmat sehat. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang di sekarang ini. Sobat NMC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membawakan kultum yang berjudul asal usul puasa. Nah, sobat NMC, puasa ini adalah ibadah ruhiyah yang sudah ada sejak lama, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas banyak umat sebelum umat Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa ini juga telah dikenal oleh orang-orang zaman dahulu dari bangsa Mesir dan juga India, yang dimana telah dikenal juga oleh bangsa Yunani dan juga Romawi. Nah, jadi sejarah puasa ini sangatlah luas, yang dimana sudah ada sejak zaman dahulu kala. Nah, lalu ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang paganis atau penyembah berhala dari bangsa India ini masih terus melestarikan puasa sampai sekarang ini, yang dimana bukan hanya untuk Allah, tapi untuk menenangkan dan juga mencari keridhaan pada sesembahan-sesembahan mereka, yang dimana bila mereka merasa bahwa sesembahan mereka telah dilakukan mengundang yang murka. Nah, begitu pula dengan kaum Yahudi, yang dimana masih terus melestarikan puasa hingga saat ini, dan juga dengan kaum Nasrani yang memang telah nyata pada mereka bahwa para nabi bisa berpuasa. Nah, pada zaman Nabi Musa, puasa Nabi Musa alaihissalam itu, dan juga para Hawariyon yang disyariatkan ibadah ini sebagai kepada semua umat. Nah, yang dimana menunjukkan bahwa ibadah ini diantara ibadah yang paling agung dalam menyucikan rohani dan membersihkan jiwa, dan juga menguatkan sentimental agama dalam hati, serta untuk melengkapi hubungan antara hamba dengan Rabb-Nya. Nah, karena orang yang berpuasa tiap kali dirinya digerakkan dan hendak dikuasai oleh keinginan syahwat pada makanan, minuman, dan juga nafsunya, dia pun akan ingat bahwa dia tengah berpuasa. Nah, sehingga dia selalu dalam keadaan ingat kepada Allah. Nah, di antara faktor paling besar dalam memperbaiki seorang hamba itu adalah puasa. Nah, sejarah diwajibkannya puasa Ramadan itu pada Nabi Muhammad SAW berpuasa di hari Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Bahkan beliau Rasulullah SAW berpuasa Asyura di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, seperti yang Imam Bukhari riwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia berkata, kana yaumu Asyura yauma tasumu Quraisy fil Madinati
wa kana wa kana wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadimal madinata shamahu wa amara bisyamihi falamma nazala ramadanu kana man syaa shamahu wa man syaa la yasum, yang dimana artinya dahulu pada hari Asyura, dimana hari kaum Quraisy berpuasa pada zaman jahiliyah, dimana Rasulullah SAW ini berpuasa pada hari Asyura. Kala beliau datang ke Madinah, beliau juga berpuasa padanya dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa padanya. Lalu ketika turun wajibnya Ramadan, barang siapa yang mau ia boleh berpuasa padanya, dan barang siapa yang mau ia boleh juga untuk tidak berpuasa padanya. Di riwayat Al-Bukhari. Nah, karena itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang mau ia boleh berpuasa Asyura atau ia juga boleh untuk meninggalkannya. Ini dari hadis riwayat Muslim. Nah, puasa Asyura menurut pendapat yang benar ini tidaklah diwajibkan. Rasulullah SAW dan kaum mukminin juga membenarkan bahwa ini hanya sekedar sunnah. Nah, dalil seperti yang diriwayatkan Al-Bukhari, yang dimana artinya Nabi Muhammad SAW datang di Madinah dan juga melihat kaum Yahudi puasa Asyura. Beliau pun bertanya, apa ini? Nah, mereka menjawab, ini hari baik di mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel pada hari tersebut dari kejaran musuh mereka. Nah, lalu Musa pun berpuasa padanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Lalu beliau memerintahkan orang-orang untuk berpuasa padanya. Nah, lalu pada tahun kedua dari dia, pada malam kedua dari Sya'ban, Allah berfirman yang artinya telah diwajibkan atas kalian kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184, yang dimana firman Allah telah diwajibkan atas kalian, yang dimana itu mengindikasikan bahwa puasa jenis apapun tidak diwajibkan atas mereka sebelum itu. Karena itulah kebanyakan para ulama berpendapat bahwa sebelum diwajibkan puasa Ramadan itu tidak ada yang puasa yang diwajibkan atas umat. Ini sesuai dengan ayat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Nah, berdasarkan apa yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu an, yang artinya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini adalah hari Asyura, sedangkan Allah tidak mewajibkan atas kalian untuk berpuasa padanya. Nah, namun aku berpuasa pada hari Asyura. Barang siapa yang suka, ia boleh berpuasa, ataupun bisa pula baginya untuk tidak puasa. Itu ada pada kitab Risalah Ramadan Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Nah, puasa juga wajib atas Nasrani. Tapi setelah mereka berpuasa beberapa waktu lamanya, saat percepatan puasa mereka pada musim sangat panas dan terik, mereka itu merasakan berat. Nah, dalam perjalanan mereka mencari nafkah, maka mereka menyepakati untuk memindahkan puasa mereka pada suatu musim di antara musim dingin dan juga musim panas. Nah, mereka menjadikan puasa mereka pada musim semi, dan mereka menjadikan waktu yang tidak berubah-ubah dari waktu. Kemudian mereka merubahnya, dan juga mereka mengatakan tambahlah 10 hari dalam puasa kalian sebagai kafarah atau penggugur dari apa yang mereka perbuat, sehingga puasanya menjadi 40 hari. Para ulama mengatakan bahwa kaum muslimin dulu pada awalnya diberi pilihan antara puasa atau memberi fidyah.
Nah, ada firman Allah yang artinya dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu orang yang memberi orang miskin. Barang siapa yang dengan relaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, kemudian adanya pilihan tadi lalu dihapuskan hukumnya dengan diwajibkannya puasa Ramadan itu sendiri dengan firman yang artinya, karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Tadi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Nah, lalu ada hikmah tahapan pada berangsur-angsur ketika dalam menetapkan suatu syariat dan memberikan keringanan pada umat ini ketika mereka tidak terbiasa puasa, lalu ditentukannya puasa atas mereka dari awal, dan itu adalah hal yang begitu keras sehingga mereka diberi pilihan fidyah, puasa atau fidyah. Nah, lalu puasa Ramadan yang kini diwajibkan itu awalnya pada tahun kedua Hijriah, yang dimana Rasulullah SAW puasa selama 9 kali Ramadan, dan jadilah puasa ini suatu kewajiban dan rukun diantara rukun Islam. Nah, orang yang mengingkari kewajibannya berarti ia kafir. Adapun orang yang berbuka tanpa uzur tanpa mengingkari wajibnya, maka ia telah berbuat dosa besar yang harus dihukum dengan sisir atau hukuman yang sesuai dengan kebijakan hukum. Nah, harus wajar dan ia harus bertaubat dan mengkodok hari yang ia berbuka padanya. Nah, mungkin itu saja untuk pada tema asal usul puasa. Apabila ada kesalahan mohon maafkan. Wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.